Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Ayat-ayat ini adalah nasihat yang sangat jelas disampaikan Rasul Yohanes kepada Gaius, yaitu agar Gaius tidak meniru yang jahat, melainkan meniru yang baik. Nasihat yang sangat baik, dan bukankah seharusnya kita berbuat demikian? Setiap kita juga harus berusaha untuk tidak meniru yang jahat, melainkan meniru yang baik. Yang menarik adalah, bukankah Rasul Yohanes menyebut Gaius sebagai seorang yang hidup dalam kebenaran? Apakah masih perlu nasihat yang demikian? Mengapa nasihat ini penting? Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Yang pertama, kita harus meniru yang baik sebab pada dasarnya semua orang adalah peniru. Perhatikan bagaimana anak-anak meniru orang tua mereka. Para remaja meniru orang-orang yang mereka idolakan. Dan orang-orang Kristen meniru mereka yang dewasa rohaninya. Yang berikutnya, kita harus meniru yang baik sebab lingkungan pergaulan kita adalah lingkungan yang buruk. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, Rasul Paulus menuliskan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Secara global dunia ini jahat. Dalam rumah tangga saja, ada saja mereka-mereka yang tidak baik. Dalam gereja pun ada orang-orang yang jahat. Sebagai contohnya adalah Diotrephes. Nah, mengapa kita harus meniru yang baik? Dan hanya meniru yang baik saja? Karena mereka yang berbuat baik itu berasal dari Allah. Dan mereka patut menjadi teladan. Mereka yang berbuat baik menunjukkan bahwa mereka telah lahir baru. Ingat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Demetrius adalah contoh orang yang berbuat baik dan patut diteladani, di mana semua orang menjadi saksi bagi kebaikannya. Kita harus meniru yang baik saja, karena mereka yang berbuat jahat tidak pernah melihat Allah. Orang seperti ini adalah anak kejahatan. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 6b dituliskan, setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Kemudian Rasul Yohanes menulis dalam ayat yang ke-10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Diotrephes adalah orang yang tidak pernah melihat Tuhan atau orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, siapakah yang akan kita tiru? Kita harus meniru yang baik. Karena dengan meniru seseorang, kita akan menjadi seperti orang itu. Nah, siapakah contoh yang baik bagi kita? Yang pertama-tama tentunya adalah Kristus. Ia adalah teladan bagi kita. Rasul Petrus menulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21,
Allah mau kita menjadi seperti Dia. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita juga harus mencontoh mereka yang menuruti teladan Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1 dituliskan, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Paulus dengan tegas berkata kepada jemaat untuk mengikuti teladannya, sebagaimana dia telah mengikuti Kristus. Rasul Paulus juga mau jemaat mengikuti teladannya. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 dia menulis, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Juga mereka yang meneladani Paulus, kita dinasihatkan untuk menuruti mereka. Dalam Filipi pasal 3 ayat 17, Rasul Paulus menulis, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Berikutnya, kita juga bisa meneladani tokoh-tokoh baik dalam Alkitab. Yakobus menulis di dalam suratnya, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sangat baik, tokoh-tokoh baik yang kita bisa ikuti bagaimana cara mereka hidup. Kita harus juga belajar untuk meneladani mereka. Nah, yang berikutnya penting untuk kita perhatikan bahwa kita juga harus menjadikan diri kita sendiri sebagai teladan. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-9, Rasul Paulus menuliskan, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebagaimana Paulus berusaha menjadikan dirinya teladan, demikian juga kita orang-orang percaya harus menjadikan diri kita sebagai teladan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meniru yang baik, kita meneladani yang baik saja. Karena inilah yang dikehendaki oleh Allah, supaya melaluinya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.